Selamat pagi Pak Koko dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Panca Vincentis Tuorang dari kelas PWKB. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan 3 peta, yakni pertama peta sebaran fasilitas, yang kedua peta tematik, dan yang ketiga adalah peta tutupan lahan. Yang pertama akan kita bahas mengenai peta sebaran fasilitas. Fasilitas di sini ada 3 jenis, yakni fasilitas peribadatan, perekonomian, dan pendidikan di desa sepanjang kecamatan Tawangmangu. Pertama kita akan membuat titik terlebih dahulu di Google Earth Pro terhadap fasilitas pendidikan yang ada di desa sepanjang. Di sini ada SD Negeri 03 Sepanjang. Selanjutnya ada TK 03 Sepanjang. Dan yang ketiga ada Pondok Al-Ikhlas di desa Sepanjang. Setelah itu dilakukan pula terhadap penitikan terhadap fasilitas-fasilitas lainnya di bidang peribadatan dan perekonomian. Sebelumnya saya sudah melakukan penitikan sebagai berikut. Selanjutnya fasilitas ini akan kita download untuk selanjutnya dipetakan di Quantum JIS. Selanjutnya kita akan membuat peta persebaran fasilitas. Yang pertama akan kita masukkan terlebih dahulu SHP administrasi desa Sepanjang. Kemudian kita masukkan fasilitas pendidikan dan fasilitas-fasilitas peribadatan serta perekonomian yang ada di desa Sepanjang tadi yang telah kita titiki di Google Earth Pro tadi. Berikut persebaran fasilitas-fasilitas peribadatan, pendidikan, dan perekonomian di desa Sepanjang. Selanjutnya kita akan melakukan layout. Berikut merupakan layout yang telah sebelumnya saya lakukan untuk peta persebaran fasilitas di desa Sepanjang kecamatan Tawangmangu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diekspor dalam bentuk JPG. Demikian untuk pembuatan peta persebaran fasilitas di desa Sepanjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta tematik
dalam bidang kependudukan dan perekonomian di klaster Tawangmangu. Yang pertama kita masukkan SHP klasternya dulu, yakni klaster Tawangmangu yang terdiri dari Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Margayoso. Selanjutnya kita akan masukkan file CSV yang telah disediakan. Kita ke add delimited text layer. Selanjutnya kita cari filenya. Kemudian untuk pembuatan peta tematik kita harus menyesuaikan antara atribut table di CSV dan SHP. Harus sama urutannya di nama objek, di CSV dan di SHP. Selanjutnya kita akan melakukan join terhadap CSV tadi. Kita klik simbol tambah, kita masukkan CSV, lalu join fieldnya nama objek dan target fieldnya juga nama objek. Kita klik OK, kita klik apply. Kemudian kita buka atribut tablenya dan telah disatukan dengan file atribut table dari CSV tadi. Selanjutnya untuk pembuatan peta tematik jumlah penduduk, kita masuk ke simbologi, kita masuk ke graduated, selanjutnya ke jumlah penduduk, lalu klik apply. Berikut merupakan klasifikasi jumlah penduduk di klaster Tawangmangu. Untuk selanjutnya kita lakukan layout. Berikut pengurahan layoutnya. Kemudian peta persebaran jumlah penduduk klaster Tawangmangu kita ubah ke dalam bentuk gambar atau JPG. Kemudian kita klik save. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk di bidang perekonomian, yakni saya memilih klasifikasi keluarga prasejahtera di klaster Tawangmangu, dan berikut merupakan klasifikasinya. Untuk selanjutnya kita lakukan layout kembali. Selanjutnya dapat kita ubah ke dalam bentuk gambar atau JPG. Dan kita klik save. Demikian penjelasan mengenai pembuatan peta tematik kependudukan dan perekonomian dalam hal ini keluarga prasejahtera. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta tutupan lahan menggunakan citra satelit dari USGS. Pertama kita masukkan dulu SHT Desa Sepanjang sebagai wilayah studi yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan memasukkan file citra satelit yang telah di download sebelumnya. Kita akan masukkan B2, B3 dan B4. Selanjutnya kita akan melakukan clip raster terhadap vektor wilayah studi. Dengan cara milih toolbox spatial analyze, lanjut ke extraction dan ke extract by mask. Pertama kita akan masukkan B2 terlebih dahulu untuk input rasternya. Kemudian dimasukkan di klip terhadap SHT admin Desa Sepanjang. Kita klik OK. Setelah itu dilanjutkan untuk band 3 dan band 4. Ini yang terakhir band 4. Berikut telah didapatkan citra satelit di Desa Sepanjang. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penggabungan terhadap 3 citra ini. Kita pergi ke data management tools, saya ke raster, raster processing dan composite band. Kita masukkan ketiga band yang telah ada yang kita masukkan ketiga ekstraknya. Yang pertama dari yang terbesar yang 42, 41 dan 40. Kemudian kita pilih OK.
Berikut telah didapatkan citra satelit dengan gambar natural. Untuk selanjutnya kita akan melakukan digitasi pengguna lahannya. Yang pertama kita ke customize, ke extension, pastikan semua kolom ini telah tercentang, dan kita kembali ke toolbar, kita ke image classification, draw polygonnya circle, dan kita klik training sample manager. Pertama kita akan memilih pengguna lahan kawasan pemukiman. Selanjutnya kita satukan, kita klik ini, tulis permukiman. Selanjutnya kita lakukan hal sama untuk persawahan. Dan kita satukan kembali. Kemudian terakhir kita lakukan untuk lahan yang non terbangun. Dan kita satukan kembali. Selanjutnya dapat kita simpan. Kemudian kita pergi ke classification, kita pilih maximum likelihood classification. Dan kita input composite blend, dan input signature filenya adalah file yang telah kita simpan tadi. Jadi kemudian hasil yang didapat, yakni untuk pengenalan permukiman, sawah, dan terbangun, yang kemudian kita dapat menyimpannya, ekspor data, dan save. Sebelumnya saya sudah save nya. Kemudian selanjutnya kita pergi ke Quantum Juice untuk melakukan pemetaan. Sebelumnya saya sudah mengubah dari data raster ke data vektor. Untuk selanjutnya nanti layout, berikut merupakan hasil layoutnya, dan dapat kita save sebagai image atau JPG. Dan kita klik save. Demikian pembuatan peta sebaran fasilitas, peta tematik, dan peta tutupan lahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.